Halo teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sesuatu yang sebenarnya sudah ada di mana-mana, yang selalu kita gunakan dan bahkan sekarang sedang menggerakkan seluruh dunia. Namun tidak pernah sekalipun dapat kita lihat secara kasat mata. Apakah teman-teman tahu apa itu? Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang jaringan nirkabel atau wireless, di mana ini merupakan eksplorasi khusus bagi kita-kita yang ingin memahami bagaimana sih sesungguhnya dunia digital yang tersembunyi ini bekerja. Nah, coba deh bayangkan ketika kita sedang menikmati waktu di kafe sambil scrolling HP atau ponsel kita. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya bagaimana sih cara triliunan data, mulai dari video yang HD, pesan teks yang baru saja masuk ke ponsel kita, itu semua dapat melayang tak kasat mata di udara sekitar kita atau di tempat di ruangan tempat kita duduk saat ini. Nah, melalui analisis kali ini kita akan mengurai keajaiban tak kasat mata tersebut menjadi sesuatu yang sangat logis dan mudah untuk dipahami. Agar lebih terstruktur, saya telah menyiapkan peta pembahasan yang terdiri dari 5 topik utama. Kita akan mulai dari fondasinya, yaitu yang pertama adalah antena, kemudian kita beralih kepada internet satelit. Dilanjutkan dengan jaringan seluler yang kita gunakan sehari-hari. Lalu kita akan mengkaji juga jaringan sensor nirkabel, dan yang terakhir sebagai penutup pembahasan nanti kita akan mengkaji tentang jaringan ad hoc. Oke, yang pertama antena sebagai fondasi seluruh teknologi nirkabel. Nah, mari kita mulai dari yang paling mendasar ya teman-teman, yaitu antena. Di mana antena ini sebagai fondasi dari semua teknologi nirkabel. Apabila jaringan nirkabel tersebut diibaratkan sebagai sebuah bahasa, maka antena berfungsi sebagai penerjemah utamanya. Dimana cara kerjanya itu sangat elegan, namun sesungguhnya cukup sederhana. Yang seperti contohnya nih, yang pertama, si sinyal listrik dari perangkat kita masuk ke dalam antena. Nah, kemudian antena tersebut mengubah aliran listrik tersebut menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, setelah itu gelombang ini dipancarkan menembus udara menuju ke tujuannya, di mana proses yang sama juga akan terjadi secara timbal balik saat perangkat kita menerima data, baik itu antena dipol yang sederhana, parabola yang berukuran besar, maupun antena omnidireksional yang menyebarkan sinyal WiFi ke seluruh sudut ruangan. Nah, tugas utama masing-masing antena ini tetap satu, yaitu menjadi sang penerjemah. Tentu saja terdapat juga trade-off atau pertukaran yang perlu diperhatikan. Keunggulan utamanya juga sudah pasti menyangkut kebebasan berkomunikasi jarak jauh tanpa ketergantungan pada kabel dan infrastruktur fisik. Nah, namun kebebasan ini memiliki konsekuensinya tersendiri, di mana si sinyal
di mana si sinyal nirkabel ini sangat rentan terhadap gangguan-gangguan cuaca buruk dan penghalang fisik. Nah, inilah mengapa panggilan telepon kita terkadang dapat terputus saat kita memasuki lift button atau ruangan-ruangan bawah tanah yang dalam, karena gelombang elektromagnetik tersebut terhalang oleh infrastruktur yang terlalu padat. Oke, yang kedua ini adalah internet satelit, di mana itu sebagai solusi konektivitas dari luar angkasa. Nah, yang tadi dari permukaan bumi, kita beralih dulu nih teman-teman ke luar angkasa. Nah, internet satelit merupakan sebuah solusi yang sungguh luar biasa, di mana kita secara harfiah memantulkan sinyal ke luar angkasa semata-mata hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berkomunikasi, persoalan komunikasi yang ada di bumi. Coba kita bayangkan, di mana perangkat kita sebagai pengguna itu mengirimkan sebuah data melalui parabola lokal, di mana sinyal tersebut kemudian terbang puluhan ribu kilometer menembus atmosfer menuju satelit yang ada di orbit. Nah, kemudian satelit ini kemudian berfungsi layaknya cerminnya raksasa yang sangat besar yang meneruskan data kembali ke stasiun bumi. Yang paling menakjubkannya teman-teman adalah perjalanan yang bolak-balik tersebut, yang perjalanan bolak-balik puluhan ribu kilometer tersebut menembus ruang angkasa, ini terjadi hanya dalam hitungan milidetik. Nah, teknologi satelit ini menjadi jalur kehidupan yang sangat vital bagi daerah-daerah terpencil, baik itu kapal-kapal yang ada di tengah laut dan juga pesawat-pesawat terbang, maupun dalam kondisi darurat bencana yang melumpuhkan infrastruktur darat. Namun demikian, terdapat juga keterbatasan yang perlu kita akui teman-teman, di mana biaya yang pertama itu adalah biaya operasional untuk memantulkan sinyal dari luar angkasa jauh lebih tinggi dibandingkan dari bumi. Nah, di samping itu terdapat persoalan lisensi yang lebih besar dibandingkan koneksi berbasis kabel serat optik. Nah, hal inilah yang merupakan konsekuensi langsung dari jarak tempuh fisik sinyal yang sangat-sangat ekstrim. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu jaringan seluler, konektivitas tanpa batas. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke bumi, tepatnya ke perangkat yang ada di kantong kita, yaitu HP. Nah, jaringan seluler telah melewati evolusi panjang dari 2GB, 3GB, kemudian 4GB, dan kini beroperasilah dengan 5GB. Jaringan seluler telah menjadi urat nadi yang menggerakkan kehidupan perkotaan modern. Nah, untuk memudahkan pemahaman, coba teman-teman bayangkan suatu kota tempat kita tinggal dilapisi oleh semacam sarang lebah raksasa yang tak kasat mata. Nah, setiap sel geografis dalam sarang lebah tersebut memiliki menara pemancar atau BTS, Buzzer Transceiver Station-nya sendiri. Nah, ketika kita berpindah tempat, ponsel kita secara diam-diam terus mencari dan secara mulus menghubungkan diri ke BTS terdekatnya, di mana dia memindahkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya tanpa kita sadari. Nah, sistem inilah yang memungkinkan kita melakukan panggilan telepon, video call, hingga menjelajahi media sosial setiap harinya. Nah, namun demikian teman-teman, keterbatasannya juga perlu kita pahami, di mana kualitas layanan jaringan seluler sangat bergantung kepada kedekatan fisik kita dengan menara-menara pemancar. Nah, saat kita berkendara menjauh dari pusat kota dan meninggalkan jangkauan jaringan tersebut,
indikator sinyal di layar perangkat kita pun akan menurun secara signifikan. Kita masuk ke jaringan sensor nirkabel atau WSN sebagai sistem saraf digital dari skala kota. Dari skala kota kita mempersempit fokus ke suatu yang lebih spesifik, yaitu jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network atau WSN, yang disebut WSN. Nah, yang dapat kita sebut sebagai sistem saraf digital. Kenapa sih disebut sebagai sistem saraf digital? Dikarenakan cara kerjanya memang menyerupai jutaan saraf di kulit manusia. Ya, dengan alur yang pertama, berbagai sensor disebarkan untuk mengumpulkan data-data langsung dari lingkungan-lingkungan sekitarnya. Nah, mulai dari perubahan suhu, kelembapan, hingga pergerakan. Yang kedua, ada komponen yang disebut node, di mana si node ini mengirimkan kepingan informasi ini secara nirkabel. Nah, yang ketiga, seluruh data mengalir dan bermuara di server pusat. Nah, inilah mekanisme di balik sistem smart farming yang secara otomatis mengirimkan tanaman ketika tanah terdeteksi kering, atau ekosistem internet, yaitu of things atau IoT, yang membuat lampu rumah menyala secara otomatis saat pintu dibuka. WSN ini sangat efisien untuk memantau area-area yang luas secara diam-diam, baik itu kawasan hutan lindung maupun fasilitas industri berskala besar. Nah, namun terdapat juga satu titik kelemahan yang sangat kritis, yaitu keterbatasan daya baterai. Mengingat ratusan sensor tersebar di lokasi yang sulit kita jangkau dan tidak terhubung ke sumber listrik, nah keberlangsungan seluruh ekosistem cerdas ini sangat dibatasi oleh daya tahan baterai kecil yang dimiliki masing-masing oleh sensor tersebut. Oke, kita tiba di pembahasan kelima, sekaligus ini pembahasan terakhir. Sesuatu yang bersifat spontan, yaitu jaringan ad hoc. Nah, pernahkah teman-teman kita menyaksikan flash mob, sekumpulan orang yang berkumpul secara mendadak dan spontan? Nah, jaringan ad hoc bekerja persis seperti itu. Namun untuk perangkat digital, jaringan ini menanggalkan seluruh aturan konvensional. Pada intinya, ini adalah jaringan nirkabel yang bersifat sementara, di mana perangkat-perangkat seperti laptop ataupun ponsel kita terhubung dan bertukar data secara langsung satu sama lain tanpa dia memerlukan router pusat, tanpa menara pemancar, dan tanpa infrastruktur tetap sama sekali. Nah, perangkat-perangkat kita tersebut saling mendeteksi dan terhubung secara otomatis, membentuk suatu jaringan-jaringan independen seketika. Nah, konfigurasi instan semacam ini terbukti sangat-sangat berharga dalam berbagai situasi kritis, mulai dari komunikasi militer darurat di garis depan, operasi penyelamatan pada kondisi bencana alam saat seluruh menara sinyal telah roboh. Nah, hingga juga sekedar berbagi berkas berukuran besar antara laptop rekan kerja dalam sebuah rapat. Nah, namun karena sepenuhnya dia bergantung kepada daya pancar perangkat ini sendiri tanpa penguat sinyal eksternal. Kelemahan utamanya adalah jangkauan transmisinya yang sangat-sangatlah terbatas.
Apabila ditarik benang merahnya, teknologi nirkabel merupakan sebuah infrastruktur absolut yang mewujudkan peradaban modern kita, mulai dari satelit yang melayang jauh di luar angkasa hingga koneksi spontan antara laptop di meja kerja kita. Nah, jaringan tanpa kabel inilah yang menjadi sebuah fase utama bagaimana umat manusia ini bertukar triliunan data setiap harinya. Oleh karena itu, setelah menyimak eksplorasi ini, cobalah lain kali ketika kita mengambil ponsel, menatap layarnya dan terhubung ke internet, berhentilah sejenak dan tanyakan kepada diri kita sendiri, dari semua keajaiban nirkabel yang baru saja kita kaji, jaringan tak kasat mata manakah yang sedang kita gunakan detik ini. Oke, terima kasih teman-teman. I just had to let you know you're